Halo, bertemu kembali dengan Mofu Kozil kawan-kawan ya. Halo Bolofos dan halo para netizen nih. Gimana kabar beritanya hari ini kawan, tadi malam yang sudah drawing hasil Liga Champion yang kita agak sadar-sadar bahwasanya itu ada tim-tim besar ya sama bertemu dengan tim yang kecil. Tapi menurut saya tuh yang paling enak kawan tim Manchester City lah. Sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa subscribe dan komentar di channel Starting Football ya, Starting Football olahraga. Nah, kawan-kawan, saya akan bahas dulu, soalnya kan kemarin itu ada plot pertama sama plot kedua, di mana nanti itu ada tim-tim besarnya itu dibagi secara terpisah. Artinya, contoh nih, kalau kita membahas masalah tim-tim neraka ataupun yang sangat berat, saya akan sedikit ketawa bahwasanya itu kalau musim ini tuh Manchester United itu benar-benar kayak sedikit dikasih gimmick atau ya jebakan lah, dimana itu grup A-nya terisi Manchester United sama Bayern Munchen, dimana sebelumnya pun ya MU sempat menang juga sama Bayern, apalagi pertandingan yang sebelumnya itu MU ibaratnya menjadi ayam sayur lah bagi Bayern Munchen kan. Nah, untuk hasil drawing Liga Champions kali ini kita akan bahas dulu dari grup A. Nah, grup A kali ini itu Bayern Munchen bertemu dengan Manchester United. Nah, grup ini yang mungkin menjadi salah satu grup menjadi bulan-bulanan pikiran bagi fans MU atau fansnya Bayern Munchen ya. Kenapa? Karena MU untuk tahun ini itu mungkin bisa bilang itu lagi baku atau masih dalam proses peningkatan improvisasi dalam proses permainan. Karena kalau ya dari pertandingan sebelumnya, walaupun ada comeback atau walaupun sedikit ada pertandingan juga menang, tapi kelihatannya tuh sangat dramatis. Kalau semisal nih bertemu dengan Bayern Munchen yang sudah di drawing ya selesai. MU menurut saya itu ya masih ada harapan masuk walaupun dia runner up di grup ya, pada di grup, dan juga masih harapan juga untuk bisa masuk ke 16 besar Liga Champions. Cuman musuhnya di sini tuh Bayern Munchen, nanti satu grup juga dengan ada Copenhagen kan, seperti itu. Yang saya harapkan itu MU takutnya itu lagi nggak worth it karena kalau misalnya tidak lolos ke Liga Champions ke 16 besar Liga Champions. Nah, untuk kedua kalau terbilang untuk Arsenal. Nah, Arsenal itu lagi lucu-lucunya juga, walaupun ya dibilang itu tim debutan yang baru bermain Liga Champions pada musim ini, dia akan bertemu dengan Sevilla. Sevilla di mana itu wakil asal Spanyol ini, yaitu Sevilla sudah menjuarai Europa League yang musim lalu, sudah menjadi langganan lah setiap musimnya dia, walaupun hanya ya berjarak sedikit lah. Tapi kita lihat lah, Sevilla di sini bukan masalah tim kecil, semenjak dia ditinggal oleh Lopetegui dan sekarang udah diganti dengan pelatih yang baru. Artinya Sevilla sudah bisa mengimbangi ketika melawan Manchester City di final Piala Super Eropa. Sedangkan Arsenal lagi dalam puncak karirnya yang begitu bagus, apalagi mulai dari pemain-pemain barunya kan. Jadi grup B ini bisa bilang itu kayak bertemu dengan PSV Eindhoven juga, Sevilla masih punya harapan 80% lah. Cuman kita bayangkan aja tuh Arsenal tuh ya bukan tim yang gampang untuk dikalahkan kan. Karena tidak perlu bilang tuh Mikel Arteta walaupun belum pernah bermain di Liga Champions ketika melatih Arsenal ini, artinya Arsenal masih punya asa, punya pendirian yang sangat tinggi untuk bisa lolos ke fase-fase grupnya. Nah, untuk Napoli, Real Madrid, dan bahkan nanti ada Sporting Braga, di mana itu Napoli di sini akan bertemu sang raksasa Spanyol yaitu Real Madrid. Kuda hitamnya Real Madrid saya ini bukan kaleng-kaleng dulu. Gitu Napoli. Mungkin terakhir pertemuan dengan Napoli dan Madrid pada tahun 2016, kala itu masih ada Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, whatever. Nah, untuk yang kali ini itu sungguh beda. Apalagi sekarang itu posisi lini serang Real Madrid sekarang itu lagi tumpul, artinya tuh Vini lagi cedera selama 6 minggu, mungkin nanti terisinya itu cuma ada Joselu, Ibrahim Diaz, cuman Rodrigo. Mungkin nanti akan sedikit merubah formasinya, sedangkan Napoli sekarang itu bisa dibilang itu ya cukup bagus lah, yang dimana musim sebelumnya sudah meraih Scudetto. Tapi yang kita harapkan saja itu jangan sampai Victor Osimhen ini menjadi hantu, menjadi bibit unggulannya di grup C-nya Real Madrid. Nah, itu yang kita sayangkan kalau misalnya terjadi kawan, karena Napoli itu tidak bisa dianggap remeh. Yang musim lalu walaupun dia sempat gagal dikalahkan oleh AC Milan, tapi kali ini ya Madrid harus cukup berhati-hati karena Victor Osimhen, Kvaratskhelia, dan bahkan masih banyak pemain-pemainnya Napoli yang lainnya itu yang cukup memberikan dorongan buruk lah bagi Real Madrid. Tapi setelah pertemuan itu zamannya Cristiano Ronaldo, dan sekarang itu apalagi Victor Osimhen kan salah satu striker yang sungguh menjanjikan, yang cukup bahaya lah bagi Real Madrid. Lah, dan sekarang Madrid siapa? Vini nggak ada.
Kalau misalnya Kylian Mbappe satu hari ini sudah bisa bergabung dengan Madrid, baru bisa mengimbangi. Nah, kalau itu nggak ada, artinya Madrid di depannya tuh bisa bilang itu hanya mengandalkan Rodrigo sama Jude Bellingham. Nah, kalau itu terjadi, nanti ya kayak port lainnya itu bisa lah, kayak Sporting Braga masih debutan yang terbaru gitu kan. Nah, yang terakhir kalau misal bilang itu kalau tim-tim lainnya bisa dibilang ya oke lah, grup F-nya tuh masih dalam bentuk seimbang. Artinya seimbang bertemu dengan tim-tim debutan dan tim baru. Nah, mungkin AC Milan, Borussia Dortmund, Newcastle United, dan satunya itu Paris Saint-Germain. Nah, tim neraka yang saat ini yang jadi bahan cerminan buat kita itu mungkin ini ya grup D, dimana itu Newcastle United yang bisa dibalung debutan miliknya dari Sultan Arab dan pastinya seorang Eddie Howe, dan juga ada Paris Saint-Germain yang dilatih dengan Luis Enrique, dan yang mungkin ada dan Tarzan yaitu Borussia Dortmund, dan satunya AC Milan Stefano Pioli. Nah, gimana kawan pendapat Anda tentang grup nerakanya itu, group of the head, group of the death-nya juga bagi Liga Champions kali ini? Sayangkan kalau misal saya harapkan kemarin tuh ya MU ketemu dengan Bayern Munchen lah, ketemu dengan Barcelona, bertemu dengan Manchester United gitu. Tapi ini sungguh terbalik sekali. Ternyata tim debutannya Eddie Howe ya, yang sekarang kemarin kalah di comeback dengan Liverpool di Liga Champions di tanggal 20 September nanti dia akan bertemu neraka. Ada Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain, Luis Enrique, dan Marco Asensio yang bila dengan pemain terbaru. Ya, sedangkan Newcastle pun debutan dan tim baru juga, ya mungkin kayak Alexander Isak, Almiron, dan bahkan nanti ada Antonio Gordon, dan juga nanti masih Gumaira, masih banyak lagi lah. Artinya itu ini kan kualitas Newcastle di sini ya bukan kita nggak arep, cuma tim debutnya itu yang sangat paling berbahaya, apalagi kalau perebutan fase grup. Sedangkan Borussia Dortmund semenjak kehilangannya Jude Bellingham ke Real Madrid itu sudah terisi perutnya pinjaman dari Bayern Munchen, yaitu Sabitzer. Nah, gimana kawan? Apa pendapat Anda dari tim ini? Kalau Man City nggak usah dibahas. Apa yang mau dibahas? Ada Young Boys, Man City. Juara bertahannya sekarang ini tuh Man City terbilang sangat oke lah. Akan sangat laki bertemu dengan tim-tim yang debutannya tidak terlalu kita kenal. Tapi ingat, apapun bisa terjadi 90 menit. Tulis dalam komentar apa pendapat Anda tentang drawing Liga Champions kali ini. Saya tuh nggak sadar loh bahwasanya tuh Munchen bertemu dengan MU gitu. Napoli udah hitam tuh. Cuman saya nggak lihat Liverpool sama Chelsea kayaknya musim ini. Tulis dalam komentar apa pendapat kalian kawan. Tim mana yang kalian suka dari Liga Champions kali ini tuh? Apakah dari timnya tim papan atasnya atau Barcelona? Nanti Barcelona banyak lah. Jadi kita bahas masalah pendalaman itu, cuman yang paling juga MU, Real Madrid, dan juga Paris Saint-Germain itu yang jadi acuan besar lah. Artinya tim-tim debutannya itu baru sekarang itu bertemu dengan tim yang sangat berbahaya, apalagi Napoli. Salam starting football olahraga.